Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dia. Kali ini kita akan bahas chapter 9 dari Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjutan yang membahas tentang kepemilikan tidak langsung dan timbal balik ya. Nah, untuk bagian pertama ini akan kita bahas lebih banyak di kepemilikan tidak langsungnya. Di sini ya. Nah, tujuan pertama kita adalah menyiapkan kertas kerja konsolidasi ketika perusahaan induk memiliki pengendalian tapi melalui kepemilikan tidak langsung. Jadi pengendaliannya lewat kepemilikan tidak langsung. Kalau ini sudah kita pelajari ya, kepemilikan langsung direct holding. Jadi P memiliki S 80% langsung. Selanjutnya kepemilikan berikutnya adalah multiple, di mana P memiliki di SA, SB, dan SC langsung semua, ini direct semua. Nah, tidak langsung itu muncul dengan hubungan ayah, anak, cucu ya. Hubungannya ini adalah P langsung punya kepemilikan di SA, SA punya langsung di SB, dan tidak langsungnya adalah P ke SB. Nah, secara mayoritas atau kepemilikan pengendali itu langsungnya adalah 80% di A. Nah, kepemilikan di A minoritasnya adalah 20%. Sehingga total adalah 100% ya. Ini yang warna hijau 100%. Kemudian kepemilikan di B langsungnya adalah 70%. Untuk mayoritasnya ya. Mayoritasnya adalah tidak langsungnya 80 dikalikan 70 yaitu 56%. Sementara tidak langsung minoritasnya adalah di B. Ya, itu adalah sebesar, kalau A, SA sama SB tetap ya 70 sama 30 ada. Tapi untuk P kepada SB itu ada 2. Mayoritasnya adalah indirect mayornya adalah 56%. Sementara indirect minornya adalah ini sisa 30% kan ya kan. Kalau ini ada 100% dikurangi 70 sisa 30%, dan jangan lupa di sini ada sisa 20% kan, dikalikan 70% adalah 14. Jadi 14 ini 20% dikalikan 70%, jadi 44. Yang warna merah muda ini juga sama dengan 100% ya. Seperti itu. Ini juga kepemilikan yang lain sebenarnya sama, hanya diubah, ini 80 sehingga ini 20. Kalau gitu sini 48 yaitu 8 kali 6. Di sini adalah 40 yaitu 100% dikurangi 60 dan 40 di B nya, dan kepemilikan tidak langsungnya adalah ini sisa 20 dikalikan 60 adalah 12 sama dengan 12, jadi 52 dan 48 itu harus 100%. Jadi kepemilikan langsung 100%, tidak langsung juga mayor minornya 100%. Kalau ini adalah hubungan terkoneksi ya, atau saling berhubungan, kepemilikan yang saling berhubungan, di mana P punya langsung di SA dan punya langsung juga di SB, dan A punya langsung di B. Sehingga investment di A itu yang langsung di A ya, itu yang mayoritas A adalah 80% ini, dan minornya adalah 20% kalau di A. Sementara kalau di B yang langsungnya adalah ini ya, 20%, ini kan langsung. Nah, indirectnya adalah 32 itu dari sini kalikan ini 32%, sehingga totalnya 52. Kalau gitu minoritasnya adalah 100 dikurangi 52 yaitu 48%. Atau dengan cara lain 48 itu dihitung dari, kalau ini totalnya adalah 100%, maka 100 ini 20% nya sudah dimiliki P, 40% nya sudah dimiliki SA, maka sisanya minoritasnya adalah 40%, yaitu 100 dikurangi 20% dikurangi 40% sama dengan 40% ini. Dan indirectnya adalah kalau ini 20%, hitungannya
untuk menghitung 48 itu bisa dengan cara melihat minoritas kan 48 ya kan, minoritasnya adalah 40% tadi dihitung dari sini, kemudian dihitung dari indirectnya. Ini 20% kalikan 40% yaitu 8, sehingga ada 48% juga, sama dengan 48%. Sama bisa menghitung dengan cara 100% dikurangi, atau menghitung juga dengan cara NCI yang ada di subsidiary B ya. Kemudian ini adalah untuk contoh lain lagi, sama langsungnya adalah 60 dan 40, ini direct investasi di A, sementara di investasi di B ada yang 70%, 70 ditambah dengan 60 kali 20 yaitu 12, 60 kali 20%, sehingga untuk yang mayoritas adalah 82. Kalau mayoritasnya 82 berarti minusnya 18, atau 18 bisa dicari dengan, kalau ini adalah 100% dimiliki 70 dan 20, maka sisa minornya adalah sisa 10%, ini 10%, sementara ini minornya adalah 40 kali 20% yaitu 8%, sehingga ketemunya juga adalah 18%, sama saja ya. Yang penting total ini harus, ini total, ini adalah totalnya 100% yang warna biru, total yang warna ini juga hijau, ini juga 100%, itu ya. Nah, kalau ini adalah timbal balik. Timbal balik tuh P memiliki saham di A, A memiliki saham di P. Jadi artinya apa? 10% ini itu ada dalam struktur afiliasi, atau istilahnya ini seolah-olah ada treasury stock ya, ditarik kembali ini karena ada struktur afiliasi. Nah, 90% nya itu beredar di pasar, makanya ini 90% are in the market, 10% nya ada di dalam afiliasi. Nah, kalau ini adalah timbal balik, kepemilikan tidak langsung plus timbal balik, jadi gabungan ya, saling terkoneksi tidak langsung. Juga ada mutual, dimana mutualnya itu di subsidiary-nya ya, jadi P memiliki A, P memiliki B, sementara A sama B saling memiliki. Nah, ini membutuhkan equation ya, jadi kalau mutual holding itu pakai persamaan matematika untuk menentukan laba income from investmentnya ya. Nah, kita ambil contoh sekarang untuk yang ini dulu, indirect ya, indirect holding atau kepemilikan tidak langsung, dimana P mengakuisisi 80% di S 2016 dan S mengakuisisi di T 2017, dimana investasinya itu sama dengan book value, jadi BV sama dengan FP, jadi tidak ada ekses ya. Nah, ini adalah kasusnya. Kalau kita gambarkan, kalau ditanya berapakah persentase kepemilikan mayor dan minor, maka mayor minor itu ada di P kan ya, karena P adalah induknya, induk itu fathernya, ayahnya. Jadi mayornya itu adalah kepemilikan langsung 80% ditambah dengan indirectnya adalah 56%. 56% itu untuk di T, sementara untuk ini untuk di T ya, untuk di S adalah 80%. Sementara minornya adalah ini direct sama direct itu 100%, 20%. Nah, indirect di T nya itu ada dua, yaitu kalau ini ada 100% kan, dikurangi dengan 70% ada 30%. Jangan lupa ini sisa indirect adalah 20%, kalikan 70% dan 14, 44, maka 56 tambah 44 ini juga harus ada 100%, gitu ya. Jadi NCI share-nya seperti itu. Nah, ini adalah soalnya dimana PST itu memiliki kayaknya ini ya, neraca singkat ya, ini neraca singkat. Kemudian pendapatan terpisah dari 3 perusahaan tuh ini agak. Bagaimana kita mencatat? Karena T kan tidak punya kepemilikan nih, P punya di S, S punya di T.
maka yang kita catat dulu adalah S dulu. Jadi kalau T membagi dividen sebesar 20, ya kan, yang punya saham di T kan S, maka yang menerima dividen adalah S. S akan mendapat kas 20 dikalikan 70%. Jadi ini S ini punya di T, dimana T itu punya laba sebesar 40.000 dan dividen sebesar 20.000. Nah, kemudian untuk yang P, investment in T-nya seperti biasa, kepemilikannya adalah 70%, labanya adalah 40, langsung saja. Sementara di P itu memiliki di S, dimana S itu lapor labanya adalah 50.000 dan dividennya adalah 30.000. Nah, untuk dividen kan terima 30 saja, yang punya saham kan hanya P di S. Jadi 30 kali 80%, 24 kas pada investasi. Sementara ini seperti biasa ya, kalau di Indo metode ekuitas adalah one line consolidation. Sini bukan 50 tapi jadi 78. Kenapa? Karena kan di sini sudah ada income 28, jadi ditambah 28. Nah, sehingga 78 lalu dikalikan dengan persentase 80% kepemilikan P di S. Jadi ketemunya 62,4. Ya, mari kita buktikan ini hitungannya. Dan menghitung ini tuh selalu dari ini ya, arah panahnya seperti baca Al-Qur'an. Ya. Jadi T ke P. Jadi T ini kan punya laba 40. Nah, dibagi dulu laba ini karena T dimiliki oleh S dikalikan dengan 70%, yaitu 28. Kemudian 50 tambah 28 ini dibagi ke P karena 80%, ketemunya 62,4. Selisihnya ini adalah NCI ya, NCI share. Oke. Nah, itu hitungannya seperti ini. Atau kita bisa menghitung dengan cara itu tadi, mayoritas minoritas ya. Ini hitungannya. Kalau mau menghitung dengan cara yang persentase yang kita hitung tadi, nanti sebentar. Nah, ini menghitung pakai NCI. Jadi ada 3 cara untuk menghitung income, dimana laba terpisah ini digabung dulu, kemudian dikurangi dengan NCI masing-masing. Ketemunya adalah 162.400. NCI di T adalah 40 kali 30%, kemudian yang indirectnya 40 kali 70 dan 20%, kemudian NCI di S yang directnya adalah 50% kali 20%. Ya, tadi kan kepemilikannya ini P S T ya kan, P ini ke sini 80%, ini ke sini 70%. Nah, untuk yang di T, nah NCI-nya kan 30%. Nah, kemudian untuk yang tidak langsungnya, yang ada di T tidak langsungnya adalah 20 kali 70, yaitu 14. Dan ini langsungnya yang P ke S 20%. Ya, karena ini 80%-nya pengendali ya. Ini adalah cari NCI share. Hasilnya akan sama, 162.400. Kita lihat. Ini ya, 162,4. Kan sama ya. Ini juga 162.400 sama. Atau cara ketiga, ini adalah mencari dengan P saja. Jadi P income itu dianggap sama dengan P konsolidasi, yaitu 100 dimana dikalikan 80%, dan ini adalah 56%. Nah, ini kan hitungan yang tadi mayoritas, ini yang mayor ya, pemilikannya P kan mayor. Ini dia mayorite ini ada 80 dan 56%. Sementara minoritasnya ini dia. Saya ada 3 cara, hasilnya sama, 162.400 juga. Nah, selanjutnya untuk
working papernya ini adalah untuk konsolidasi. Working papernya 2017 itu ya income from S, ada dividen seperti biasa, tidak ada perubahan. Hanya saja sekarang dibagi dua karena kan kepemilikannya ada P di S dan ada S di T. Jadi di sini untuk kepemilikan di T dulu, T semua T itu. Lalu untuk yang di S nya ini S ya, ini harusnya, ini gara-gara copy paste. Nah untuk di S nya ini langsung saja sama, income from S, dividen S, investasi di S, earning S, dan seterusnya sama seperti yang sudah kita pelajari. Nah yang beda di sini ya, di NCI. Nah untuk NCI share ini kegeser ya, ini harusnya agak ke sini. Nah NCI share itu ada dua sekarang karena ada NCI share di S dan ada NCI share di T, ya kan? NCI share di S itu sudah kita hitung tadi. Ini dia hitungannya. NCI share di S ini 15,6, NCI share di T adalah 12. Ini dia. Coba balik lagi. Ya, saya. Ini 15 dan 12. Nah, kemudian dividennya yang 30 adalah dari 30.000 tadi labanya S, dividen S, dividen T adalah 20, NCI nya non pengendalinya adalah 20 dan 30%, sehingga ini 9,6 itu dihitung dari 15.600 dikurangi ini 6.000 dan 12.000 dikurangi ini 6.000, jadi 6.000 juga. Itu aja, bisa lihat di ini halaman 305 dari textbook ya. Ini adalah kertas kerjanya, konsolidasiannya ya. Income from di P akan ada income from S, di S akan ada income from T. Nah ini juga harus 0 seperti biasa sama. Untuk NCI share kita lihat ada dua, yang tadi 15,6 dan 12. Nah tinggal induk pasti dengan konsolidasi, RI induk sama dengan RI konsolidasi kalau metode ekuitasnya sudah betul. Nah investasinya juga gitu, di P ST, di P akan ada investasi di S akan ada investasi di T. Ini juga harus 0. Dan NCI nya ini sesuai tadi yang ada di jurnal-jurnal tadi ya, totalnya adalah ini. Kemudian ini exercise 91, silahkan dicoba. Dan kalau untuk ini hentikan saja videonya ya untuk bisa scan. Nah selanjutnya kalau kepemilikan connecting affiliate ya, jadi afiliasi yang saling berhubungan. P punya di S tapi P juga punya di T. Tadi hitungannya investasi di S itu ada 70 mayor, 30 minor, sementara investasi di T mayornya adalah T punya di S 60, minornya adalah ini 70, minornya adalah 14. Itu dihitung dari ini ya, 70 dikalikan 20%. 14 ini 70% dikalikan 20%, sehingga sisanya yang minoritas adalah sebesar 26%. Ini dia, tinggal dikurangi saja 100% kali 74 gitu saja. Tapi kalau mau mencari juga bisa. Kalau ini udah 100% ya kan, dimiliki 60 dan 20 80, berarti sisanya adalah 20% minornya. Maka minornya 20%. Jangan lupa ini NCI dikalikan 20% sama dengan 6, jadi sama dengan 26%. Sama saja menghitung dengan cara satu atau cara dua. Nah ini adalah investasinya dimulai dari 2013 sampai 2017. 2013 S punya investasi di T 20%. Ini adalah fair value dan nilai bukunya, ternyata tidak ada ekses. Sementara ketika P menginvestasi di T 60% ada ekses goodwill 12.000, dan P di S 70% ada ekses goodwill 12.000. Nah ini adalah perubahannya
perubahan selama tahun mulai dari 2013 sampai 31 Desember 2017, sehingga saldo akhir di 31 Desember 2017 adalah ini. Ya, ini diketahui di soal, jangan khawatir. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang adalah di tahun 2016. Tahun 2016 ini laba terpisah masing-masing PST seperti ini, juga dividennya, dan kemudian ada keterangan atau informasi tambahan di mana 70.000 laba terpisah P itu termasuk gain atas penjualan tanah. Jadi ada gain tanah to sell, jadi P jual tanah ke S ya dengan gain. Nah, gain ini 10.000 berarti belum direalisasi di tahun 2017. Sementara S dari labanya S yang 35 ini terpisah, itu termasuk ada laba belum direalisasi dari persediaan sebesar 5.000, dimana arusnya adalah S jual ke P ya dengan harga 15.000 selama tahun 2018, dan ini persediaan termasuk dalam persediaan akhir. Jadi ini adalah ending inventory di tahun 2018 ya. Ada laba belum direalisasi di ending inventory. Nah, bagaimana kita menghitung laba masing-masing ini? Ingat di sini S punya saham di T, punya investasi di T 20%, P punya di T 60%, dan P punya di S 70%. Sehingga kita menghitungnya tetap dari arah seperti tadi saya bilang, kayak baca Al-Quran ya, atau baca buku Cina, kerja sama-sama dari kanan ke kiri. Nah, T itu punya laba 20, dimana 20 ini tidak ada laba belum direalisasi, sehingga laba yang diperoleh direalisasi adalah 20. Nah, 20 ini dibagi dua ya. Yang satu, karena T yang punya T kan ada S punya 20% dan P 60%. Ini tinggal saja 20 dikalikan 20% ini dari 4 ini larinya kemari karena dia punyanya S. Sementara 20 kali 60% 12, ini arahnya adalah ke ini, ke P, karena P yang punya 60% di T ya kan. Nah, kemudian labanya S punya laba kan sekarang 34 nih, 30 tambah 4 34, itu S dimiliki P 70%, sehingga dikalikan 70% dari jumlah ini 23 nya kemari. Nah, sehingga laba konsolidasi adalah 95,8. Ini adalah NCI nya, NCI di S dan NCI di T 10,2 dan 4, seperti itu ya. Nah, S mencatat selama 2018 investasinya di T ada dividen sebesar 10, kepemilikannya 20%, ya 10 kali 20% saja. Kemudian investasi di T pada income 4.000 tuh berasal dari ini tadi kan. Ini kan 4.000 toh. Ya. Sementara untuk P punya di T dan punya di S. Untuk di T dia dapat saham, dapat dividen 10.000 kali 60%, dan dari investasi di T dia dapat 12 ya. Ini tadi hitungannya, ini 12 ini. Nah, untuk yang investasi di S, itu investasi di S sekarang ya, income from S labanya adalah 739 dikali 70.000 27.300, dan kemudian 39 kah tadi? Harusnya 39 ini ya. 35 sama ini 4, 39. Jadi laba gain belum direalisasinya itu dihitung sendiri. Ini dia seperti kita kalau menghitung dari bab sebelumnya. Laba S dulu 39, ini dihitung dari 35 ditambah 4, 4-nya yang berasal dari T, ini 27,3. Nah, ini dikurangi dengan unrealized profit 70% karena arusnya tadi adalah US ya, 3,5, dan kemudian gain land yang ini adalah DS
gain lainnya karena itu 100%, 10.000, jadi totalnya 13.800. 13.800 itu kalau kita lihat di sini 13.800 itu kalau dari S ya. Ini 23.800 ya. Ini ya. Dikurangi 10 kan? 23.800 dikurangi 10 sehingga ketemunya adalah 13.800. Ini dia. Betul ya? Ya, mudah-mudahan betul. Kemudian investasi di S, dia akan punya kas 20.000 dan ini 13.800. Investasi dari S. Jadi hitungannya dari sini ya. Dividennya tinggal saja dihitung kepemilikannya 70% seperti biasa saja. Nah, oleh karena itu investasinya adalah tadi investasi terakhir, ingat investasi tambah income dikurangi dividen, maka ini adalah saldo akhir investasi di T dan investasi di S ya. Saldo 31 Desember 2018. Kertas kerjanya, karena tadi ada transaksi antar perusahaan, penjualan pada HPP 15.000, jangan lupa ada ending inventory kan di EI, maka HPP pada persediaan ini sama. Kemudian jangan lupa tanah ya, gain online pada line 10.000 karena ada tanah belum direalisasi. Yang berbeda di sini, ini digabung ya jadi satu. Income from T 16.000, kemudian dividennya digabung 10 kali 60%, ini adalah yang tadi dimiliki oleh siapa tadi ya pemilikannya ini kan, lupa, ini dia 70%, yang di T ya 60% dan 20%, S di T 20, P di T 60. Maka ini yang T dulu ya, 60% dan 20%, sehingga selisihnya adalah ini 12.000 dikurangi dengan 6.000 ketemu 6.000, kemudian 4.000 dikurangi dengan 2.000 ketemu 2.000. Adalah investment in T yang 60% dan yang 20%. Dipisahkan saja sebetulnya, jadi kelihatannya ruwet ya. Kemudian ini adalah untuk di T dulu, RE nya T, mana RE tadi ada goodwill 12 kan. Nah, investment in T nya itu dari awal investasi di T awal adalah 115.200 dan 38.400 tuh kelihatan dari sini. Mana tadi? Ini awal. Aja. IT 115.200 ya kan? Investasi awalnya. Yang 60% 115.200. Investasi di T yang 20%. 20% kita lihat 20% metode ekuitas, bukan metode ekuitas ya, metode cost. Nah, investasinya tadi, investasi ini dia 38.400 ya kan awalnya. Jadi dia metode cost sehingga tidak perlu dilakukan jurnal eliminasi ya. Yang ekuitas hanya yang ini saja, yang kepemilikan 60% dan 20% ini dieliminasi karena dia investasi di T. Selisihnya NCI adalah dihitung dari 180 kali 20%. Sepertinya enggak gitu deh. Ini harusnya total ini ya. Sebentar saya hitung pakai kalkulator. Kalkulatornya mana nih? Kalkulatornya masih pakai kunci 180 tambah 12 nih kurang ya, nih harusnya sama ini ya, 180 tambah 12.000
dikalikan 20%. Kita hitung ya 180 ditambah 12 dikali 2%, 20%, 0,2 38,4 ya. Ini total, ini biasa total ini dulu gitu ya. Kemudian untuk NCI share nya di T tadi 4000 sudah ada kan, hitungan tadi ini tadi. Balik lagi, kita bolak-balik nggak apa-apa ya. NCRC di T adalah 4000, di S adalah 10.200, 4.000 sama 10.200, 4.000 dividennya 2.000 dan 2.000. Kemudian untuk yang di S 13.800 income from S. Ini income from S nya pada investasi, bukan NCI nya ya. Income from S adalah 13.800 khusus di S. Kemudian investasi di S adalah 200 dan dividennya adalah 400. Jadi ini investasinya didebet karena antara income dan dividen lebih banyak dividennya. Dan kemudian untuk yang di S, ini dia di S hanya ada satu saja ya, investment in S, karena yang investasi di S hanya P. Kalau tadi kan ada dua, investasi di T nya ada dua, ini ya ada dua ya, yang satu P di T, yang satu S di T. Itu sementara di sini hanya di S saja. Nah, investasi awal 183.400 ini sama seperti awal juga, sudah ada hitungannya semua, tinggal digabungkan saja. Nah kalau ini kayaknya juga salah ini ya, ini harusnya 250 ditambah 12 karena ada goodwill, jadi 250 tambah 12.000 dikali 30%. Nah ketemulah 78.600 itu. Dan ini NCI share yang ada di S, jadi 10.200 bener ya. Dividennya yang ada di S juga, untuk P di S ini ya, P di S kepemilikannya 70%, sehingga di sini 30% untuk yang NCI nya. Dan NCI share nya itu adalah tinggal ini selisihnya saja. Sebenarnya nggak jauh beda dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Di P ada income from S dan ada income from T, karena P punya saham di S dan punya saham di T. Tadi kan afiliasi terkoneksi ya, saling berhubungan. Yang penting ini semua harus nol, kalau nggak nol berarti salah. Kemudian ini induk sama dengan konsolidasi juga tetap sama. NCI share itu 39, ini dikurangi dengan tadi, jangan lupa ada laba belum realisasi 5.000 dikalikan 30% untuk yang di S, dan yang di T 20 laba 20 dikalikan 20% sama dengan 4. Ini adalah dividennya. Nah sebenarnya itu saja, ini harus sama, masih sama saja, tidak ada perubahannya. Ini juga di investasinya, ini PST ya, PST investmentnya ini kan 70, 60, 83, 121,2 ini akhir ya. Dan investasi S di T ini harus nol semua, pokoknya semua yang antar perusahaan harus dinolkan. Dan ini adalah NCI terakhir, ini dari jurnal-jurnal yang ada. Nah ini juga bisa kalkulasi untuk menghitung NCI, apakah NCI ini betul. Lihat ini 123,2, maka ini sama ya, hasilnya 123,2 ini totalnya. Nah pertama NCI di S dulu dan NCI di T ya. NCI di S itu dari kepemilikan, NCI di S kan 70%, sisanya 30%. NCI di T ini dijumlahkan 80%, jadi sisanya adalah 20%. Ini dia, begitu caranya.
Nah, ini adalah fair value karena ada goodwill tadi ya, dikalikan dengan 30 dan 20 ketemulah 83 dan 4400. Ini dari 269 sama 190 dari sini ya, 269 ini 269 dan ini 190. Ini yang T, ini yang S. Kemudian dikalikan saja persentasenya. Ini sisanya sini, yang ini 80% dijumlah, sisanya 20%. Nah, dikurangi unrealized profit, yaitu 5.000 yang ada di S, karena ini kalau nggak salah US ya, karena US maka harus dikalikan persentase. Kemudian ada di S, kalau S berarti 30%, kalikan 30%, maka hasilnya akan sama ya, sama seperti yang jumlah-jumlah ini tadi, 1, 2, 3, 200 seperti itu. 92 silahkan dikerjakan. Nah, sekarang mari kita kerjakan P91 ya. Ini lumayan agak bulat kali ya ini ya. Sebetulnya ini nggak terlalu bulat. Yang penting saudara tahu, ingat ya, kalau membuat seperti ini itu selalu kita menghitungnya dari arah ini, dari kanan ke kiri ngitungnya. Jadi spirit income-nya itu berapa. Nah, cuman ini ada keterangan tambahan bahwa di dalam saldo akhir inventory CJ ini termasuk 10% laba dari S. Jadi 10% laba from S. Jadi kalau inventory-nya di J, berarti ini arus atas atau arus bawah? Di S ya, karena kan persediaannya ada di sini. Jadi ini DS. Kemudian ada saldo inventory di P termasuk 10 dari S. Nah, ini kita bahas soal P berapa yang tadi? P91 ya. Oh, P91 P91 ya. Nah, di sini kepemilikannya banyak sekali nih ya, nggak ruwet juga. Nah, untuk menghitungnya kita tetap caranya dari arah kanan ke kiri ya. Jadi dari arah W baru ke seterusnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa di dalam persediaan J itu termasuk laba dari S. Di J itu ada laba dari S, sehingga J itu ada di S ini ya, berarti di S. Kemudian di persediaannya P itu termasuk laba dari W ini. P dari W, sehingga ini adalah US. Kemudian S sold land, jual tanah P. S jual ke P, ada gain 15.000 gain belum direalisasi tanah ya. Kemudian S juga jual tanah ke W. S jual ke W, sama-sama DS semua ini. Pertama S jual ke S jual ke P, ini berarti US, ada what. Dan kemudian S jual ke W, ini adalah S ke W, PS ya, PS. Ada gain 10.000 ke W yang sudah dijual ke pihak lain in the end of the year. Oh, udah dijual, jadi ini diakui ya, sold gain diakui. Prepare alokasinya untuk masing-masing. Jadi untuk alokasinya kita membuatnya seperti ini, P S J W ya, PSJW.
laba terpisah adalah 450, kemudian 250, kemudian 100, dan ada 50. Nah, di laba ini ada unrealized ya, unrealized di J, ending inventory di J. Nah, di J ini ada unrealized 10, kemudian di ending inventory di P itu ada unrealized inventory P, inventorinya di J dari S. Aduh, salah ya, salah ini, persediaannya di J tapi kan dari S, itu kan labanya di S, DS ini ya, 10, ini minus 10. Kemudian yang kedua di P itu dari W, jadi di W nya ada minus, di minus juga 10 ya kan. W jual, S jual. Nah loh, ini berarti laba yang terrealisasi adalah 450, 240, 100, dan 40. Nah, kemudian ingat 40 ini kan dialokasikan kemana aja? Ke P30, ke S10, dan ke J50 ya kan. Ke J dulu ya, ini 40 alokasi ke berapa persen? 50% J, berarti ini minus 20, J nya ditambah 20. Coba ini minus ini plus gitu aja. Lalu kemudian yang berikutnya di S 10, alokasi di 10% di S, jadi ini 4 minusnya, ingat 1 kali 40 ya, di S berarti ini plus 4. Kemudian ada 30% di P, berarti 30% di P yaitu minus 12 ya kan, masuknya ke P, ini plus 12. Seperti ini caranya. Kemudian baru yang di J. J kan sekarang 120. J ini dimiliki oleh S saja. Ya enggak? 70%. Alokasi 70% di S. Ya. J ke S 70%. Jadi 120 kalikan 70% adalah berapa nih? 20 dikali 0,7, 84. Berarti di sini minus 84. Tambahnya ke S, S-nya nambah 84. Nah, sekarang tinggal S ke P. S ke P 80% kan? 80% di P. Nah, sekarang labanya S sudah 240 ditambah 4 ditambah 84, 328 kalikan 80%, dikalikan 0,8. Nah, 262,4. Ini minus 262,4, sini plus 262,4. Akibatnya laba konsolidasi adalah ini 450 ditambah 12 ditambah 262,4 sama dengan
724,4. Ini adalah NCI share. Hitung 40 dikurangi 20 dikurangi 4 dikurangi 12, 15. NCI share-nya 120 minus, aduh kalkulatornya juga nggak jalan, minus bisa dikali, minus 84 36, dan NCI share di S adalah 240 minus 88 minus 262,4. Kok minus toh? 240 tambah 88, sorry, 240 ada tambah 88 kan, kurangi 262,4, 5,6. Nah ini aja, prepare allocation schedule, ya udah ini selesai. Maka selesailah schedule alokasinya dan terjawab soal tadi P91. Oke, nggak susah kan ya, pokoknya kalau pemilikan tidak langsung itu ini aja. Kalau mutual holding baru ada rumus matematikanya. Nah, setelah kita bahas P91 tadi, yaitu tentang kepemilikan tidak langsung atau indirect holding, maka selanjutnya adalah kita bahas nanti ya, kita lanjutkan di bagian kedua untuk membahas mutual holding, kepemilikan timbal balik. Saya kira ini paparan saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.